Saya Joshua Kurniawan Fabria, mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori-teori pembangunan. Baik, kita masuk ke materinya. Materi yang pertama tentang konsep dan dimensi pembangunan. Yang pertama, konsep pembangunan. Pembangunan adalah konsep yang kompleks karena melibatkan multi aspek, karena berkaitan berbagai dimensi seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Multitafsir karena melibatkan beragam perspektif dan cara pandang yang berbeda, bahkan multi konteks karena kadang konsep pembangunan dikaitkan atau diletakkan dalam konteks atau konstelasi rezim tertentu. Menurut Mabo Bunje tahun 1989, misalnya, mengembangkan konsep pembangunan dalam beberapa perspektif, antara lain, yang pertama pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi, yang kedua pembangunan sebagai modernisasi, yang ketiga pembangunan sebagai mekanisme distribusi keadilan, yang keempat pembangunan sebagai transformasi sosial ekonomi. Berikut dimensi pembangunan. Secara umum, Alexander mengembangkan beberapa dimensi pembangunan, yaitu yang pertama dimensi ekonomi. Indikator pembangunan berbasis indikator ekonomi terutama berkaitan dengan A. Income per kapita, B. Struktur ekonomi dan ketenaga kerjaan, C. Gejala urbanisasi, dan D. Tingkat tabungan. Yang kedua, indikator kesejahteraan. Yang ketiga, indikator sosiologis. Yang keempat, indikator politik. Sedangkan menurut Todaro, tahun 1977, mengembangkan konsep pembangunan dengan penekanan yang kuat pula pada aspek ekonomi yang disebut sebagai pendekatan atau ukuran tradisional. Menurut Minaro sendiri, dengan merujuk pada Hedne tahun 2000, kemudian menjelaskan dimensi perdebatan dalam teori pembangunan yang dikelompokkan dalam dua kecenderungan, yaitu dimensi positif normatif dan dimensi formal substantif. Materi yang kedua tentang ragam teori pembangunan. Yang pertama, teori modernisasi. Sejarah lahirnya setelah Perang Dunia Kedua, munculnya Amerika Serikat sebagai kekuatan dominan di dunia. B. Munculnya gerakan yang sama memperluas gerakan komunis oleh Uni Soviet. C. Lahirnya negara-negara baru merdeka di Asia, Afrika, Amerika Latin, menjadi ajang pengaruh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Berikut munculnya kajian modernisasi. Berikut beberapa kajian berbasis teori modernisasi klasik. Menurut McClelland tentang motivasi berprestasi. A. McClelland mengajukan pertanyaan kelompok mana yang sesungguhnya menjadi pendorong utama proses modernisasi di negara dunia ketiga. B. Wiraswastawan. C. Kebutuhan untuk berprestasi. D. Negara yang masyarakatnya memiliki derajat yang tinggi kebutuhan prestasinya, maka tinggi pula derajat pembangunan ekonomi negara tersebut. Kedua, menurut Ingkelas tentang manusia modern. Ingkelas mengajukan pertanyaan. Pertama, apa akibat yang ditimbulkan oleh modernisasi terhadap sikap, nilai, dan pandangan hidup sederhana? B. Apakah negara dunia ketiga akan memiliki sikap hidup yang lebih modern dibandingkan dengan ketika belum berinteraksi dengan negara barat yang sudah memiliki sikap modern? Ingkelas merumuskan berbagai karakteristik pokok manusia modern. A. Terbuka pada pengalaman baru. B. Manusia modern akan memiliki sikap untuk semakin independen terhadap berbagai otoritas tradisional. C. Manusia modern percaya akan kemampuannya untuk menentukan alam semesta. Materi yang berikut tentang kerangka dasar atau awal teori ketergantungan. Menurut Raoul Rebes Ekla, kritik tentang pembagian kerja internasional negara dunia ketiga, memproduksi bahan pangan dan bahan mentah untuk negara industri, negara dunia satu menyiapkan barang-barang industri. Yang kedua, menurut Dos Santos tentang struktur ketergantungan, bahwa hubungan dua negara mengandung ketergantungan apabila beberapa negara atau dominan berkembang dan memiliki otonom dalam pembangunannya, sementara negara lain atau yang tergantung dapat melakukan hal serupa hanya sekedar merupakan refleksi perkembangan negara dominan. Hubungan antar negara dominan dengan negara tergantung adalah hubungan yang tidak sederajat. Yang ketiga, menurut Andre Gunder Frank tentang pembangunan dan keterbelakangan. Bukan faktor internal penyebab keterbelakangan di dunia ketiga, tapi kolonialisme. Keterbelakangan bukan merupakan sesuatu yang alami, melainkan ciptaan sejarah dominasi kolonial yang dialami negara-negara dunia ketiga. Model metropolis dan satelit surplus ekonomi dalam bentuk bahan mentah, laba, dan sebagainya. Ada hubungan antara kedekatan
dan keterbelakangan negara satelit. Negara-negara dunia ketiga harus memproduksi sendiri kebutuhan barang-barang dalam negeri untuk mengurangi biaya impor. Pemerintah memproteksi industri dalam negeri. Ada hubungan antara kedekatan dan keterbelakangan negara satelit. Negara-negara dunia ketiga harus memproduksi sendiri kebutuhan barang-barang dalam negeri untuk mengurangi biaya impor. Pemerintah memproteksi industri dalam negeri. Dalam realitasnya, ternyata daya beli masyarakat terbatas pada kelas sosial tertentu dan pasar domestik tidak membesar. 3 bentuk ketergantungan. Yang pertama, ketergantungan kolonial. Yang kedua, ketergantungan industri keuangan. Yang ketiga, ketergantungan teknologi industri. Asumsi dasar teori ketergantungan klasik. Yang pertama, ketergantungan sebagai gejala umum yang berlaku hampir di semua negara dunia ketiga. Yang kedua, ketergantungan sebagai akibat faktor eksternal. Yang ketiga, ketergantungan dilihat sebagai faktor ekonomi. Yang keempat, pembangunan yang otonom dan berkelanjutan di negara pinggiran nyaris sulit dilaksanakan. Teori yang berikut tentang teori sistem dunia. Yang pertama, sejarah. Perdebatan teori modernisasi dan teori ketergantungan. Kecenderungan terbentuknya tata ekonomi kapitalis dunia. Munculnya negara-negara di Asia Timur mencapai kebutuhan ekonomi tinggi. Adanya krisis di negara-negara sosialis. Krisis di Amerika Serikat memikirkan kerangka pikir baru. Perspektif sistem dunia. Kedua, soal kutub negara. Wallerstein kritik terhadap model dua kutub atau sentral dan pinggiran. Dunia terlalu kompleks. Banyak negara yang tidak masuk dalam kategori sentral dan pinggiran. Kutub, sentral, semi-pinggiran, dan pinggiran. 3 alasan. Pola dua kutub akan mendorong disintegrasi sistem dunia. Pindahan modal dari negara yang sudah tidak efisien ke daerah baru yang lebih efisien. Tempat ini oleh Wallerstein sebagai negara semi-pinggiran. Jika negara semi-pinggiran tidak ada bisa menciptakan krisis ekonomi, krisis politik. Karakteristik negara semi-pinggiran memiliki posisi tawar perdagangan yang berbeda dengan negara pinggiran yang cenderung pertukaran tidak seimbang. Campur negara tinggi dalam mengatur dan mengawasi pertumbuhan pasar dalam negeri dari pinggiran ke semi-pinggiran. Melaksanakan 3 kombinasi alternatif strategi pembangunan, yaitu yang pertama, menangkap dan memanfaatkan kesempatan. Yang kedua, strategi promosi dan undangan. Yang ketiga, strategi kemandirian. Terakhir, dari semi-pinggiran ke sentral. Terletak pada kemampuan negara semi-pinggiran untuk menciptakan dan menyediakan luas pasar yang mampu menggunakan teknologi maju, memperbesar pasar domestik dari dalam negeri, menetapkan tarif bagi barang impor, kebijakan subsidi, promosi, bahkan propaganda ideologi. Sekian materinya, terima kasih.